Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum farmasetika dasar percobaan keempat dengan judul resep dalam kapsul. Nah, pada resep ini tertera bahwa ada racikan di mana ini bentuk sediaan obatnya adalah dalam bentuk sediaan tablet, namun akan kita masukkan ke dalam kapsul. Maka agar tablet-tablet ini bisa masuk ke dalam kapsul, maka sebelumnya kita buat dulu menjadi serbuk, ya. Setelah menjadi serbuk, campuran ini baru bisa kita masukkan ke dalam kapsul. Nah, resep ini terdiri dari CTM sebanyak 1 tablet, dexamethasone 1 tablet, GG 1 tablet, kemudian campur dan buatlah serbuk yang dimasukkan ke dalam kapsul untuk masing-masing sebanyak 10 bungkus. Ini nanti diralat ya. Diralat numeronya adalah X atau 10 ya. Jadi masing-masing komposisi ini dibuat untuk masing-masing kapsul. Ya, jadi satu kapsul itu isinya adalah 1 CTM, 1 Dexa, dan 1 GG. Kemudian ini untuk anak Arman umur 10 tahun. Ya, di sini sudah dijelaskan juga signanya adalah TDD ya, TDD cup 1. Diralat juga nanti ini signanya adalah 3 kali sehari 1 kapsul. Nah, screening administratifnya nanti silahkan dilihat ya dalam resep ini apa yang tidak ada, apa yang kurang lengkap ya. Hanya saja nanti karena kita menghitung dosis maksimum, nanti anak Arman ini ditanyakan berapa berat badan pasiennya ya. Kita sepakati berat badan pasien atas nama Arman ini adalah 30 kg. Kemudian setelah itu kalian lihat singkatan latinnya apa saja yang ada di sini ya. Ada R, itu singkatannya apa, artinya apa, CTM, itu singkatannya apa, GG, singkatannya apa ya, ini berkaitan dengan nanti sinonimnya ya, atau nama lainnya. Kemudian MF Pulse in Cups DTD nomor 10, ini singkatannya apa, artinya apa, STDD Cup 1 tadi dikoreksi ya, nomor 10 dan ini signanya. Itu adalah singkatannya apa, artinya apa, Pro itu adalah artinya apa. Nah, untuk screening farmasetisnya adalah pembuatan serbuk yang dimasukkan dalam kapsul dari sediaan tablet. Ya, jadi kita mau bikin kapsul ya, yang di dalamnya berupa serbuk yang terbuatnya dari sediaan yang bentuknya tablet. Ya, jadi dari tablet dijadikan serbuk kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Tujuannya apa? Supaya memudahkan anak Arman ini untuk mengkonsumsi obatnya. Jadi nanti si Arman ini dia nggak perlu minum obat sebanyak 3 kali gitu ya, tapi cukup 1 kali aja ya minumnya, karena dalam satu kapsul itu sudah ada CTM, Dexa, dan GG-nya gitu maksudnya. Jadi untuk memudahkan si anak Arman dalam mengkonsumsi obatnya. Hanya saja catatan ya, ketika kita ingin menyerbukkan tablet untuk kita masukkan ke dalam kapsul ya, harus dipastikan bahwa tablet-tablet tersebut bukanlah tablet salut selaput ya, atau tablet salut gula. Karena kalau tablet salut gula itu sudah diformulasikan secara khusus yang tujuannya untuk tidak pecah di dalam lambung ya. Jadi jangan sampai kita merusak formulasi yang sudah ada ya. Ingat-ingat tablet salut gula atau tablet salut selaput itu tidak untuk digerus ya. Kemudian selanjutnya adalah screening klinis. Screening klinis di sini adalah kalian harus lihat ya, cari tahu khasiat dari CTM itu apa, khasiat dari dexamethasone itu apa, khasiat dari GG apa, dan kemudian kita hitung dosis maksimumnya, karena dalam CTM itu ada dosis maksimum. Dosis maksimum CTM dewasa ya, kalau kita lihat dari FI3, nanti kalian lihat chlorpheniramine maleat ya, di mana dosis maksimum 1 kali pakainya itu tidak ada. Yang ada adalah dosis maksimum 1 kali harinya, yaitu 40 mg. Kemudian dosis lazim dexamethasone ini tidak ada di FI3, tapi bisa kalian baca di Pionas ya. Adanya dexamethasone yang untuk injeksi, yang oral tidak ada di FI3, silakan lihat di Pionas. Disebutkan bahwa dexamethasone untuk penggunaan oral per oral untuk umum atau dewasa itu 0,5 sampai dengan 10 mg per hari.
Kemudian untuk anak-anak itu adalah 10 sampai 100 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Nah, jika tadi berat badan si anak Arman adalah 30 kilogram, maka dosis lazim dexamethasone untuk anak Arman yang berat badan 30 kg adalah 10 sampai 100 mikrogram per kilogram berat badan per hari dikali 30 kg berat badan si anak Arman. Kilogramnya nanti tinggal kita coret, yang sisa adalah mikrogram per hari. Maka sama dengan 300 sampai dengan 3000 mikrogram per hari. Atau kalau kita rubah menjadi miligram sama dengan tinggal dibagi 1000 ya. 300 bagi 1000 adalah 0,3, 3000 dibagi 1000 adalah 3. Jadi satuannya berubah jadi 0,3 sampai 3 mg per hari. Kemudian dosis lazim untuk GG ya, ini juga tidak ada di FI3, tapi bisa kita lihat di Medscape, aplikasi Medscape ya, dengan nama lainnya adalah sinonimnya adalah guaifenesin. Untuk batuk pada anak-anak yang usia 6 sampai 12 tahun, karena tadi si anak Arman umurnya 10 tahun ya, maka kita pakai rentang dosis yang ini, yang 6 sampai 12 tahun. Di mana dosis lazimnya adalah 100 sampai 200 mg per oral ya tiap 4 jam dan tidak boleh melebihi 1,2 gram per hari. Nah, sedangkan dosis pakai dalam resepnya ya, tadi 1 CTM itu kalau kalian nanti searching ya atau lihat bentuk sediaannya, 1 tablet CTM itu dia mengandung 4 mg ya. Sedangkan 1 tablet dexamethasone itu dia mengandung 0,5 mg. Nah, sedangkan untuk 1 tablet GG itu mengandung 100 mg ya. Nah, kemudian dosis dalam resep CTM ya, tadi adalah CTM 1 tablet. Nah, di mana 1 tablet itu kandungannya adalah 4 mg. Maka sekali minum CTM-nya adalah si anak Arman adalah 4 mg. Kemudian dosis dalam resep CTM 1 kali harinya karena signalnya TDD 1 cups, maka 3 kali sehari 1 tablet kali 4 mg sama dengan seharinya dan mengkonsumsinya 12 mg. Kemudian dosis dalam resep dexamethasone ya untuk 1 kali pakainya adalah 1 tablet juga ya dikali 1 tabletnya itu 0,5 mg maka sama dengan 0,5 mg. Sedangkan dosis dalam resepnya dexamethasone 1 kali harinya juga 3 kali sehari minumnya, yaitu 3 kali 1 tablet dikali 0,5 sama dengan 1,5 mg. Untuk GG 1 kali pakainya adalah 1 tablet juga ya, kita kalikan sama dengan 100 mg ya. Kemudian dosis dalam resep GG 1 kali harinya adalah 3 kali 1 tablet kali 100 mg sama dengan 300 mg. Nah, selanjutnya kita hitung persentase DP dibandingkan dengan DM-nya pada CTM. Yang mana DM 1 kali pakainya tidak ada, maka tidak perlu kita hitung. Kita lanjutkan ke persentase dosis pakai dibagi dosis maksimum 1 kali hari. Di mana tadi dosis pakai 1 kali harinya adalah 12 mg yang CTM dibagi dengan dosis maksimum 1 kali harinya yaitu 40 mg. Jadi 12 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 30%. Tidak overdosis maka CTM bisa dilanjutkan. Kemudian untuk dexamethasone persen DP per DL-nya sama 1 kali pakainya tidak dijelaskan, hanya ada 1 kali hari. Di mana 1 kali harinya dexamethasone itu digunakan 1,5 mg ya. Sedangkan dosis lazimnya untuk dexamethasone berat badan 30 kg adalah 0,3 sampai 3 mg per hari. Maka rumusnya adalah 1,5 mg dibagi 0,3 sampai 3 mg. Bukan dikurangin ya, tapi sampai 3 mg dikali 100%. Maka 1,5 mg ini masih masuk dalam rentang dosis lazim 1 kali hari dexamethasone ya, yaitu antara 50 sampai 500%. Ini masih masuk dalam rentang dosis. Jadi tidak masalah juga dexamethasone-nya. Kemudian persen DP dibanding dengan DL untuk guaifenesin ya. Persentase DP per DL 1 kali pakainya adalah tadi 1 tablet 100 mg ya. Sedangkan dosis lazimnya untuk 1 kali pakainya adalah 100 sampai 200
mg. Maka 100 mg dibagi 100 sampai 200 mg kali 100%. Sama dengan antara 50 sampai 100%. Dapat dilihat juga di sini bahwa 100 mg ini masih masuk ke dalam rentang 100 sampai 200 mg. Maka tidak masalah karena masih masuk rentang dosis. Demikian untuk 1 kali harinya juga, karena 3 kali sehari adalah 300 mg GG yang dikonsumsi 1 kali harinya. Kemudian lazimnya GG per hari itu adalah tidak melebihi 1,2. Berarti sudah tepat karena dia 300 mg kan kurang dari 1,2 gram. Maka tidak overdosis, tidak masalah ya. Karena ketiga obat tidak ada yang overdosis ya, masih sesuai dengan tidak melebihi dosis maksimum dan masih sesuai dengan dosis lazimnya, maka pengambilan bahannya bisa kita lanjutkan ya. Perhatikan pada resep ada tulisan DTD, maka pengambilan bahan untuk tiap-tiap bungkusnya adalah untuk sesuai dengan yang ada dalam resep ya. Nah, CTM itu 1 tablet ya, kita kali dengan 10 kapsul, yang diinginkan tadi adalah 10 kapsul. 1 kali 10 sama dengan 10 tablet. Maka CTM yang kita ambil 10 tablet. Demikian juga dengan dexamethasone ya, 1 tablet di resepnya kali 10 kapsul yang diminta. Yang kita ambil dexamethasone 0,5 mg adalah sebanyak 10 tablet. Ingat, dexamethasone ini ada 2 bentuk kekuatan. Ada yang 0,5, ada yang 0,75. Silahkan kalian ambil nanti yang kekuatannya 0,5 mg. Kemudian GG ya, tadi dimintanya juga 1 tablet per bungkusnya. Karena kita membuat 10 kapsul, maka jumlah GG yang kita ambil adalah 10 tablet. Cara kerjanya mudah sekali, kalian tinggal ambil CTM sebanyak 10 tablet ya, masukkan dalam mortir, gerus, halus dan homogen, sisihkan ya. Kemudian untuk yang GG juga sama ya, ambil GG sebanyak 10 tablet, kemudian masukkan dalam mortir ya, kemudian gerus halus dan homogen ya, kemudian kalian sisihkan juga ya. Jangan lupa ditandai itu isinya apa di perkamennya ya. Misalkan isinya CTM, isinya GG gitu. Nah, kemudian ambil dexamethasone sebanyak 10 tablet juga sesuai dengan pengambilan bahannya ya. Kemudian kalian masukkan dalam mortir, gerus halus dan homogen. Kemudian masukkan tadi ya gerusan CTM dan gerusan GG ke dalam mortir yang sudah ada gerusan dexamethasone-nya ya. Kita gerus semuanya halus dan homogen. Nah, karena CTM ini dan GG sudah berwarna ya, maka nanti kita tidak perlu menambahkan karmin ya atau zat pewarna. Kita tinggal lihat homogennya itu dari warnanya itu sama semua ya, homogen sama warnanya. Kemudian masukkan setelah halus dan homogen ya, bagi serbuk menjadi 10 bagian sama banyak, bisa di perkamen ya, di atas perkamen. Kemudian dapat ditimbang, bisa juga kalian timbang satu persatu agar bobotnya sama banyak tiap kapsulnya ya. Nah, kemudian kita masukkan serbuk dalam kapsul, bisa dilihat caranya pada halaman 17 di modul praktikum. Setelah semuanya 10 kapsulnya jadi, jangan lupa biasanya ada nempel serbuk-serbuk di kapsulnya, itu dilap dulu pakai tisu ya. Baru masukkan ke dalam wadah, bisa kalian masukkan ke dalam klip atau ke dalam pot. Kemudian kalian berikan etiket dan kopi resep bila perlu. Nah, namun ini kita bikinkan saja kopi resepnya supaya kalian belajar juga cara membuat kopi resep. Ingat, karena ini obat minum, maka etiketnya adalah etiket putih. Baik. Demikian tutorial praktikum resep serbuk dari tablet yang kita masukkan ke dalam kapsul. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen GCR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.